Sungguh ya Bapa, hanya nama-Mu yang memberikan kami kepastian, dan hanya nama-Mu yang memberikan kami akan pengharapan. Biarkanlah di tengah-tengah realitas kehidupan yang tidak gampang bagi kami untuk boleh mempertahankan iman kami, saat ini kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami. Biarkanlah kami boleh belajar dan menundukkan diri kami kepada kebenaran firman Tuhan yang menyatakan akan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa, Roh Kudus tolong kami, bimbing kami, arahkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saudaraku, hari ini ayat kebenaran firman Tuhan kita terambil dari Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang pertama hingga kepada ayatnya yang ke-9. Namun saya mendorong kepada Bapak Ibu untuk membaca kelanjutan daripada nas bacaan kita hingga pada ke pasal ayat yang ke-18. Dan saya akan membacakan dari terjemahan versi yang baru, edisi kedua. Dan kami juga mendorong Bapak Ibu Saudara dapat boleh menyesuaikan atau mengganti begitu ya. Memperbaharui Alkitab yang Bapak Ibu miliki dengan membeli terjemahan baru yang kedua. Dan puji Tuhan, bertepatan juga dengan hari ini, dari Panitia Natal juga akan melakukan pencarian dana dengan salah satunya adalah dengan membantu pemesanan akan Alkitab terjemahan baru yang kedua ini. Sehingga nanti selesai ibadah, Bapak Ibu dapat mengunjungi booth daripada Panitia Natal untuk bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan Alkitab terjemahan baru yang kedua. Oleh karena itu saya akan membacakan dari versi terjemahan baru yang kedua, Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga kepada ayat yang ke-8. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda, yang artinya rumah anugerah atau rumah kemurahan. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Mereka menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika air mulai tergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Hari itu hari Sabat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sebuah tradisi orang Jepang lama yang tinggal di bawah bukit Gunung Fuji, atau tepatnya di dekat hutan Aokigahara, memiliki sebuah kebiasaan yang bernama Ubasuteyama. Ubasuteyama ini artinya adalah membuang ke hutan. Kebiasaan ini adalah kebiasaan dari orang-orang Jepang lama pada saat itu di tempat itu untuk membuang orang tua mereka yang sudah berusia 70 tahun ke atas, sakit-sakitan dan juga renta atau tidak berdaya. Jadi setiap keluarga yang punya orang tua itu jadi hal yang lumrah atau bisa dimaklumi oleh orang-orang pada saat itu untuk menggendong mamanya atau papanya yang sudah sakit-sakitan itu untuk dibawa ke dalam hutan dan ditinggalkan seorang diri. Entah akan diterkam oleh binatang buas atau mungkin orang tua itu akan berteriak untuk mengakhiri hidupnya dan menggantung dirinya.
Ini adalah kondisi yang pernah terjadi dan yang disebut sebagai ubasuteyama. Dan saya yakin bahwa tidak ada seorang pun di antara kita pada saat ini jemaat yang membawa orang tuanya untuk dibuang ke hutan. Baik secara fisik maupun juga secara batin. Dan bersyukur buat setiap jemaat yang saat ini merawat orang tua yang dalam kondisi yang sakit, kondisi yang tidak bisa melakukan apapun. Bersyukur untuk pribadi-pribadi tersebut, oleh karena pribadi-pribadi tersebut bertahan, berjuang bersama-sama dengan Tuhan, menantikan akan maksud Tuhan atas kehidupan orang tuanya yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Namun tidak demikian dengan ubasuteyama ini, Bapak Ibu Saudara. Dan jikalau kita memperhatikan ayat nas bacaan kita, maka kita juga mungkin akan menemukan kondisi yang mirip-mirip dengan apa yang dialami oleh orang lumpuh ini. Memang tidak ada catatan spesifik berapa usia daripada orang lumpuh ini, tetapi Yohanes mencatatkan bahwa orang lumpuh ini telah 38 tahun. 38 tahun merasakan sakit. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merasakan bagaimana rasanya bertahan, berjuang, dan menghadapi rasa sakit ini selama 38 tahun. Tentu bukan waktu yang pendek, adalah waktu yang sangat panjang, apalagi mungkin ketika berada di dalam kolam Bethesda ini, di dekat kolam Bethesda ini, orang lumpuh ini hidup hanya bergantung kepada belas kasihan seseorang yang membawakan makanan untuk dia. Oleh karena dia tidak bisa bergerak, oleh karena dia tidak bisa melakukan apapun, dia lumpuh dan dia terbaring di dekat kolam Bethesda ini. Dan keputusasaan yang jelas sekali ketika Tuhan menanyakan, maukah engkau sembuh? Maka jawabannya itu bukan lagi tentang kesembuhannya. Harapannya itu mungkin sudah sirna lama. Mungkin juga dalam pengharapan imannya kepada Allah yang punya belas kasihan itu, oleh karena dia datang ke rumah pengasihan itu sudah mulai kacau. Dia tidak tahu lagi apa yang dia harapkan, oleh karena sudah saking lamanya menanti. Sudah saking lamanya berharap untuk sebuah kesembuhan 38 tahun. Dan mungkin juga pribadi ini adalah pribadi yang dibuang oleh keluarganya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak punya catatan spesifik tentang pribadi ini. Tetapi pribadi ini mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang peduli. Bapak Ibu Saudara, mungkin saja kondisi 38 tahun ini adalah kondisi yang sangat-sangat sulit bagi keluarga yang merawat, yang menjaga, yang memelihara akan kondisi daripada anggota keluarganya yang sakit. Bapak Ibu Saudara, saya sendiri sangat salut kepada cece saya yang menjaga adik kami selama 20 tahun usia kehidupannya. Dari dalam kandungan hingga pada usia yang 20 tahun tidak bisa melakukan apapun. Seperti bayi yang besar, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Bahkan tidak bisa mengekspresikan rasa sakitnya. Hanya tergeletak dan tidur saja. Sehingga saya sangat salut sekali kepada cece saya dan juga salut juga kepada Bapak Ibu Saudara yang merawat akan orang tuanya hingga kepada detik ini. Terus memberikan belas kasihan kepada mereka yang saat ini kondisinya sakit dan tak berdaya. Tidak demikian dengan orang lumpuh yang ada di dalam catatan Yohanes ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak seorang pun peduli. Memang Alkitab tidak mencatatkan bahwa keluarganya membuang dia. Tapi mungkin kita dapat bisa sedikit berspekulasi bukan? Bahwa pribadi seperti apa orang ini. Sehingga bahkan satu anggota keluarga pun tidak ada yang peduli. Bisa jadi dia memang tidak punya anggota keluarga yang lain. Atau bisa jadi pribadi ini adalah pribadi yang tidak menyenangkan. Pribadi yang unlovable, yang tidak bisa dikasihi. Pribadi yang rewel. Sehingga dia ditinggalkan begitu saja. Atau mungkin anggota keluarganya malu punya anggota keluarga yang lumpuh. Oleh karena pada zaman itu sakit itu identik sekali dengan perbuatan dosa. Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali kemungkinan yang bisa kita ambil dari kisah ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang unik yang kita bisa temukan dari rangkaian khotbah beberapa minggu ini. Dari khotbah mujizat yang pertama, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Kita akan melihat keunikan, kespesialan daripada nas ayat bacaan kita di minggu ini. Di mujizat yang pertama, Maria menghampiri Tuhan untuk memohonkan bantuan. Meminta Tuhan melakukan sesuatu. Di minggu yang lalu,
Cerita daripada seorang pewira yang punya anak hamba yang sedang tergeletak sakit. Dia juga datang menghampiri Tuhan Yesus, mencari Tuhan Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi pada hari ini kita menemukan bahwa Tuhan Yesuslah yang datang. Dan Tuhan Yesuslah yang menawarkan akan bantuan. Tuhan Yesuslah yang mengadakan mujizat. Padahal jikalau kita teliti membaca, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Dia sudah bingung, dia sudah linglung sama pengharapannya sehingga dia ngomong yang lain. Bisa jadi bukan hanya masalah sakit secara fisik kelumpuhan yang dia alami, tetapi sakit di hatinya juga tentang tidak ada seorang pun yang peduli. Pribadi yang diabaikan, bahwa gak ada seorang pun yang mau memperhatikan dia. Bahwa tidak ada seorang pun yang mau menolong dia. Kalaupun ada mujizat hadir di tengah-tengah kolam Bethesda itu, dia katakan tidak ada seorang pun yang akan memapah aku masuk ke dalam kolam tersebut. Bapak Ibu Saudara, ini kontras sekali dengan satu peristiwa yang diceritakan oleh Injil tentang seorang lumpuh yang dituntun oleh teman-temannya. Oleh teman-temannya itu dari tingkap langit atas dibuka, kemudian diturunkan tilamnya untuk menjumpai Tuhan Yesus untuk mendapatkan kesembuhan. Ada iman dari sahabat-sahabatnya yang membopong dia untuk mengalami kesembuhan. Tapi tidak dengan orang lumpuh yang ada di kolam Bethesda ini. Dia tak berdaya. Dia gak punya pengharapan lagi. 38 tahun adalah waktu yang terlalu panjang untuk mempertahankan imannya. Sehingga ia sendiri menjadi bingung dengan pengharapan yang dia inginkan. Dia jadi bingung dengan doa-doa yang dia naikkan. Bapak Ibu Saudara, mari ingat kembali doa yang saat ini sedang kita rindukan untuk Tuhan jawab. Mungkin itu doa yang gak masuk akal. Doa yang rasanya kayaknya gak logis begitu. Tetapi kalau Tuhan mau berkarya dan bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, maka yakinlah bahwa Tuhan juga akan datang menghampiri Bapak Ibu Saudara dan kemudian akan mengadakan mujizat atas jawaban doa yang saat ini sedang Bapak Ibu Saudara rindukan. Namun saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara juga untuk mengingat kembali mujizat-mujizat, hal-hal besar maupun hal-hal kecil, karya-karya yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri kita. Saya mau hari ini membagikan akronim WORD. Sebagaimana yang terdapat di dalam bacaan kita, Tuhan katakan berjalanlah. Berjalanlah. Yang pertama, ketika mujizat menghampiri kita, ketika jawaban doa kita terima di dalam diri kita, apa yang berubah Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan memberikan jawaban buat doa-doa kita, apa yang berubah? Situasi kita sajakah? Atau sebenarnya sikap hati kita saat ini juga mengalami perubahan oleh karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar mendapatkan jawaban doa, berjumpa dengan pemberian Tuhan saja. Tetapi berjumpa secara langsung kepada Sang Pemberi itu sendiri. Yakni Tuhan Yesus Kristus yang datang menghampiri kita menawarkan. Ini jawaban doa bagimu. Ini mujizat yang engkau nanti-nantikan. Ini pengharapan yang sedang engkau nanti-nantikan. Mungkin engkau berdoa seminggu yang lalu. Mungkin sebulan yang lalu. Mungkin sudah 1 tahun berlalu dan tampaknya Tuhan belum berbicara. Atau mungkin bahkan sudah 10 tahun dan engkau saat ini sudah menyerah dengan doa. Dan engkau katakan terserahmulah Tuhan. Atau mungkin 20 tahun. 38 tahun sebagaimana orang lumpuh ini berharap untuk mendapatkan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan menjawab dan telah menjawab setiap doa Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara beberapa waktu yang lalu, mari bertanya, apa yang berubah dari dalam diri kita? Seorang yang bernama Chopra ngomong bahwa ucapan syukur itu ada tingkatannya. Ucapan syukur yang pertama itu ya karena ngalir aja rasa terima kasih, rasa ucapan syukur itu keluar. Tapi ada tingkatan yang kedua, yakni mengekspresikan kepada pribadi yang membuat hidup kita itu jadi lebih baik. Itu tahapan yang kedua, mengekspresikannya seperti membalas hutang budi. Dan yang ketiga, ada sikap hidup yang berubah. Oleh karena rasa syukur itu hadir di dalam diri kita.
Jadi tidak hanya sekedar, oh ya rasa terima kasih saja, rasa syukur, ngasih amplop persembahan ucapan syukur. Tidak berhenti di sana, tetapi ada ekspresinya. Ekspresinya adalah terima kasih Tuhan, Tuhan sudah berikan aku kesembuhan, maka aku akan melayani Tuhan. Aku nggak akan nolak pelayanan kalau diminta oleh Loseliani, diminta oleh contoh Sri, diminta oleh Musa Wahyudi. Aku nggak akan nolak Tuhan, karena Tuhan sudah kasih waktu buat aku. Tapi ada tingkatan yang selanjutnya lagi Bapak Ibu Saudara, perubahan sikap hidup yang semakin hari semakin menyerupai Kristus. Oleh karena melihat kepada Sang Pemberi itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, Raja Hizkia yang tercatat di dalam Raja-Raja pasal yang ke-20, itu di-extend masa hidupnya oleh Tuhan. Jadi lewat Yesaya, Tuhan menyampaikan, Hizkia usiamu tidak akan lama lagi. Dan Hizkia itu meraung-raung, menangis, memohonkan belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong perpanjang hidupku. Extend lagi Tuhan. Kasih masa perpanjangan waktu buat aku Tuhan. Lalu Tuhan melihat dia menangis, Tuhan melihat kesusahan hatinya. Kemudian Tuhan menjawab, baiklah hidupmu akan diperpanjang, akan dapat extend. Diperpanjang hidupnya. Tandanya adalah nanti bayanganmu itu akan memanjang 10 kaki. Tapi Hizkia bilang, ada tuh loh gampang kalau misalnya itu tandanya memanjang 10 kaki. Hizkia bilang, bagaimana kalau menjauh 10 kaki? Tuhan masih bermurah hati menjawab permintaan yang nyeleneh ini. Sudah dikasih perpanjang hidupnya, minta tanda seperti itu. Buat apa Bapak Ibu Saudara? Bukankah untuk meyakinkan dirinya bahwa benar loh, ini adalah mujizat Tuhan yang memperpanjang hidupku. Dan mungkin jangan-jangan sekaligus untuk pamer. Sini. Lihat itu bayanganku 10 meter tuh, 10 kaki tuh larinya dari aku tuh. Itu tanda Tuhan menyertaiku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Raja-Raja pasal 20, kita akan menemukan bahwa Hizkia tidak menangkap maksud Allah menghadirkan mujizat di dalam kehidupannya. Memberikan dia perpanjangan usia itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mungkin bisa jadi Hizkia itu sama seperti saya ketika saya kecil. Ketika saya mungkin either kelas 5 atau kelas 6 SD. Suatu waktu saya itu disuruh papa saya untuk kunjungi akong saya. Yang memang sakit. Yang saat itu juga habis kecelakaan. Selama beberapa hari saya berangkat ke kota itu. Kemudian saya pulang. Ketika saya pulang, saya melihat di rumah saya ada yang berubah total. Begitu takjubnya saya ketika saya buka pintu, ada sofa baru. Empuk nih. Ada lampu yang ada gantungannya, ada kipasnya muter-muter. Bagi saya pada saat itu, rumah kami paling mewah nih di komplek ini. Dan yang paling bikin mata saya kinclong, berkaca-kaca, dan gitu ya, segar begitu habis perjalanan 6 jam naik bus. Ketika pulang itu ngeliat, Bapak Ibu tahu apa itu? PlayStation. Game konsol. Saya senang sekali sebagai seorang anak kecil yang ngelihat bahwa papa saya mendadak tanpa diminta beliin PlayStation. Pada saat itu adalah suatu barang yang mewah sekali buat anak-anak seusia saya. Saya senang setiap kali saya main, saya liatin papa saya, Papa kamsia ya, kamsia. Terima kasih Bapak. Hari kedua saya main, papa saya lewat, saya masih liatin papa. Kamsia ya Pak, kamsia. Hati saya senang sekali, ucapan syukur itu mengalir dalam diri saya pada saat itu. Rasa terima kasih itu besar sekali Bapak Ibu Saudara. 1 minggu, 1 bulan, tahu apa yang terjadi? Saya asik main PlayStation, mulai ada yang ngomel, begitu kan ya? Kira-kira yang ngomel siapa? Mama, cece saya. Ayo dimatikan. Papa mau nonton berita, mama mau nonton telenovela. Telenovela pada saat itu apa ya? Esmeralda atau apa begitu ya? Lalu saya bilang, enggak mau, masih mau main. Rasa ucapan syukur, rasa terima kasih itu berubah menjadi sebuah pemberontakan. Enggak terima. Barang yang sedang dimainkan dengan asik-asiknya itu direbut. Apalagi saya sama koko saya suka rebutan stick PS itu gitu ya. Gantian. Nanti koko saya ngambil memory card-nya, sembunyiin dan segala macam. Rasa syukur, rasa terima kasih yang ada, yang meluap-meluap sebelumnya, itu jadi pemberontakan.
Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan itu juga berlaku di dalam diri kita. Ketika Tuhan menjawab doa kita, ketika mujizat Tuhan adakan di dalam diri kita, ucapan syukur kita itu mungkin hanya bertahan seminggu. Rasa terima kasih kita mungkin bertahan paling lama sebulan 1 tahun. Setelahnya kita take it for granted untuk itu. Kita meremehkan pemberian Allah. Kita anggap bahwa itu memang hak kita. Kita anggap memang kita layak untuk mendapatkan pemberian tersebut. Kita lupa kepada sang pemberi itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan ini, ketika dia mengangkat tilamnya, tikarnya, dia berjalan. Yohanes memberikan penekanan, hari itu hari Sabat. Yang artinya buat orang Yahudi tidak boleh ada aktivitas. Apalagi ngangkat-ngangkat tikar, ngangkat tilam. Sehingga pemuka-pemuka pada saat itu melihat dia dan menegur dia. Ngapain kamu angkat tikar? Kita lihat, pemuka-pemuka ini tidak melihat kesembuhannya. Tetapi melihat apa? Melihat kepada keteledorannya pada hari Sabat. Orang ini lalu berkata, orang itu yang menyuruhku mengangkat tikarku. Ditanya, siapa? Gak tahu. I do know. Gak tahu. Gak kenal ya. Orang yang sakit 38 tahun menantikan kesembuhan. Tuhan datang memberikan jawaban doa. Mujizat terjadi di sana. Even namanya, meski hanya nama daripada Tuhan Yesus saja, dia pun tak tahu. Bapak Ibu Saudara, betapa Allah itu begitu murah hati kepada pribadi ini. Dan bukankah juga Allah itu begitu murah hati buat kita semua di tempat ini. Ketika jawaban-jawaban doa kita dapatkan, apa yang menjadi pertanyaan, perenungan di dalam diri kita? Adakah yang berubah? Apakah hanya sekedar sampai kepada ucapan terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya, seminggu. Kemudian puji-pujian, sukacita itu mengikuti tanggal hari, ini tanggal 19, nanti 25, kok mulai kayaknya lagu sukacitanya mulai berubah, jadi balada. Tuhan ku berserah, ku berserah. Sukacitanya udah mulai habis, rasa syukurnya mulai habis. Seperti kehilangan power daripada iman pengharapan, mujizat karya Allah yang sudah Allah tunjukkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang berubah ketika mujizat Tuhan kerjakan di dalam diri kita? Kemudian yang kedua, yang A maksud saya adalah aware of God. Harusnya kita punya kepekaan terhadap apa yang Tuhan inginkan ketika Tuhan jawab doa kita. Ketika Tuhan berikan kesembuhan bagi kita. Ketika Tuhan berinvestasi di dalam keuangan keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita. Harusnya kita mengasah kepekaan kita. Tuhan terima kasih buat pekerjaan ini. Tapi jangan berhenti di sana Bapak Ibu Saudara. Tanyakan kepada Tuhan, apa yang Tuhan ingin aku kerjakan di dalam pekerjaan ini? Tuhan terima kasih meskipun COVID, saya masih bisa buka usaha saya di sana sini. Jangan berhenti di sana saja Bapak Ibu Saudara. Tanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan pakai saya untuk buka usaha di sini dan di sana? Apakah Tuhan ingin pakai saya untuk memberkati anak-anak Tuhan yang ada di sana dengan membuka lapangan pekerjaan? Atau apa? Apa yang berubah di dalam hidup kita? Apakah itu mengasah kepekaan kita? Ketika Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita? Ketika Tuhan mungkin tetap memberikan kita sakit penyakit, tetapi masih berikan kita kekuatan untuk menahan rasa sakit itu. Mari kita asah kepekaan kita. Jangan sampai kita lalai dengan apa yang dialami oleh Hizkia. Hizkia lalai. Ketika utusan Raja Babel datang untuk melihat kerajaannya, Hizkia lalai Bapak Ibu Saudara. Dia gak punya kepekaan terhadap maksud Tuhan, kenapa Tuhan memperpanjang hidupnya, mengextend hidupnya. Hizkia lalai. Hizkia tidak menunjukkan Tuhannya kepada utusan daripada Raja Babel ini. Tetapi Hizkia menunjukkan, ini loh emasku loh segini loh. Ini perakku ada di sini nih.
Ini prajurit-prajuritku, ini kereta kudaku, ini pertahananku. Hizkia tidak menunjukkan tanda yang Tuhan sudah berikan. Bayangan yang menjauh 10 kaki itu. Tanda penyertaan Allah memberikan akan perpanjangan waktu. Hidup kesempatan yang baru baginya. Hizkia tidak memperkenalkan Tuhan di dalam mujizat yang dia alami. Hizkia tidak memperkenalkan Tuhan atas kesembuhan yang dia terima. Hizkia tidak memperkenalkan Tuhan yang sudah menjawab doanya. Hizkia memperkenalkan, ini loh kehebatanku. Ini loh emasku. Ini loh asetku. Ini loh semua backupanku. Tak ada satupun nama Tuhan disebut kepada utusan Raja Babel itu. Sehingga Tuhan memberikan hukuman. Segala sesuatu yang Hizkia tunjukkan kepada utusan Raja Babel ini akan dibawa ke Babel. Bapak Ibu Saudara, Hizkia lalai untuk memperkenalkan Tuhan. Mengasah kepekaannya terhadap Tuhan. Dan yang ketiga, yang L adalah memperkenalkan Tuhan. Dan demikian dengan orang lumpuh ini Bapak Ibu Saudara. Dia udah gak tahu itu siapa yang sembuhkan. Kemudian ketika dia berjumpa dengan Tuhan kembali, di ayat berikutnya, kita dapat melihat ada sebuah indikasi di mana Tuhan itu menegur dan Tuhan itu mengingatkan untuk waspada. Ayat 14, Tuhan Yesus berkata seperti ini, ingat engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi hal yang lebih buruk daripada apa yang pernah terjadi kepada dirimu. Tuhan Yesus memberikan warning kepada orang lumpuh ini. Tuhan Yesus sudah datang memberikan mujizat, menjawab doa. Dia tak kenal Tuhan. Ketika dia berjumpa lagi dengan Tuhan dan dia tahu, oh inilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan warning. Ingat, jangan berbuat dosa lagi. Memang Alkitab kita tidak secara spesifik memberitahukan kepada kita kenapa orang ini lumpuh. Apakah karena memang dosanya, atau karena memang bawaan lahir, atau karena memang sakit kecelakaan yang dialami. Tetapi Yohanes dengan tegas menuliskan kepada kita, Yesus menegur. Yesus menyampaikan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara, ketika mujizat Tuhan adakan di dalam diri kita, Tuhan berkarya di dalam diri kita, jangan sampai kita lalai dengan maksud Tuhan. Dan jangan sampai kita lalai untuk memperkenalkan, ini loh Tuhan saya yang menolong saya di masa COVID, sehingga usaha saya meskipun babak belur saat ini masih bertahan. Ini loh Tuhan saya yang menolong relasi di dalam keluarga saya. Kami sempat sebut katakan cerai, tetapi Tuhan yang pulihkan kembali. Ini loh, bukan karena saya hebat manis ngomongnya sama pasangan saya. Bukan saya hebat bisa melobi bank-bank untuk bisa menolong usaha saya. Bukan saya hebat bercakap-cakap, saya punya kapasitas sehingga wawancara pekerjaan apapun saya bisa dapatkan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Mari kita asah kepekaan kita bahwa Tuhan yang sudah berkarya di dalam diri kita. Dan perkenalkan, bukan saya. Bukan karena hebatnya saya, bukan karena apa yang saya miliki, bukan karena backingan saya, bukan karena orang dalam saya. Bukan. Tetapi Tuhan saya yang hadir di dalam diri saya. Sehingga ketika mujizat dan karya Allah dikerjakan di dalam diri kita, kita tahu apa yang harus kita ubah di dalam diri kita. Bukan hanya sekedar ucapan syukur, tetapi kita juga bisa mengekspresikan diri kita. Hidup kita adalah seluruhnya milik Allah. Bagaimana kita membayar kembali kepada Allah lewat melayani Allah dan melayani kepada sesama kita. Dan kemudian, asah terus menerus, kenapa Tuhan begitu baik kepada saya? Kenapa Tuhan meskipun dalam kondisi saya saat ini sedang sakit, tetapi Tuhan masih berikan saya kemampuan, kekuatan untuk masih bisa sebutkan nama Tuhan Yesus baik. Bukankah kita kenal jemaat-jemaat kita yang berjuang dengan sakit penyakitnya, berjuang dengan kankernya, kemoterapi berkali-kali, tetapi mereka tetap menyebutkan Tuhan baik. Meskipun badan ini
merosot karena sakit kanker yang menggerogoti. Tuhan itu baik. Meskipun aku harus menjual rumahku, menyewa rumah yang lebih kecil, menjual mobilku, bahkan hanya berjalan kaki sekarang ini, Tuhan itu tetap baik. Mari nantikan Dia terus bekerja. Jangan berhenti berharap. 38 tahun bagi orang lumpuh itu. Kita mungkin jadi bingung. Kita mungkin tidak lagi tahu cara meminta. Kita udah whatever lah, apa aja lah Tuhan lah, mau kerjakanlah. Tapi Tuhan sayang kepada kita. Dia akan menghampiri kita. Dia akan memberikan mujizat dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengadakan mujizat dalam hidup kita, apa yang akan berubah dalam diri kita? Akankah kita melayani Tuhan lebih sungguh? Akankah kita hidup bagi orang lain dengan lebih baik? Akankah kita mau meneladani Tuhan kita di dalam kehidupan seharian kita? Sesuai dengan peran kita masing-masing? Alih-alih kita take it for granted, menyepelekan karya-karya Allah yang begitu luar biasa di dalam diri kita. Mari ketika kita terima anugerah Allah, kita perkenalkan, ini loh Tuhanku, bukan karena hebatku. Jangan seperti Hizkia, ini loh emasku, ini loh kereta kudaku, ini loh backupanku. Tapi mari kita perkenalkan, ini Tuhanku, ini Tuhanku. Mujizatku itu kecil, tetapi Tuhanku yang besar. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, adalah kita terus mempertahankan iman kita. Kita terus berjuang, kita terus bertahan. Kita terus asah kepekaan kita. Kalau Tuhan membiarkan kita menanti sekian lama. Kalau Tuhan saat ini tampak berdiam diri. Kalau Tuhan sejauh ini tampak tidak meresponi apapun yang kita minta. Maka kita asah kepekaan kita. Apakah yang kita minta itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau jangan-jangan hanya untuk kehendak diri kita sendiri? Firman Tuhan memang katakan, mintalah maka engkau akan diberikan, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Tetapi jangan potong ayat firman Tuhannya berhenti di sana. Ada kelanjutannya Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Artinya kita selalu hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tahu maksud tujuan Tuhan di dalam hidup kita seperti apa. Maka kita tidak akan sembarangan meminta. Kita akan penuh hikmat Tuhan meminta. Sehingga apapun yang kita minta pasti akan Tuhan jawab. Kapan contoh? Waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Waktunya Tuhan. Orang lumpuh menanti 38 tahun. Saya tidak tahu dengan kita. Mungkin dalam 1 jam ini, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan telepon bahwa investor masuk. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan dapat WhatsApp, selamat Anda diterima dalam pekerjaan ini, besok mohon datang ke kantor untuk bekerja. Atau mungkin beberapa waktu, seminggu ke depan, sebulan ke depan, Bapak Ibu melakukan pemeriksaan, mungkin karena ada tumor, ada kanker, ada apapun. Ternyata hasilnya menghilang. Mungkin. Atau bisa saja mungkin Tuhan ingin pakai engkau dalam pekerjaan yang lebih besar. Tuhan tidak memberi engkau pekerjaan. Tuhan tidak memberikan engkau investasi. Tuhan mungkin tidak menyembuhkan penyakitmu. Karena Tuhan tahu kapasitasmu. Bahwa lewat perjuanganmu, lewat engkau bertahan, di situ Tuhan ingin pakai engkau untuk jadi saksi yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar menerima bahwa kadang Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kita inginkan. Tetapi semua dimaksudkan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan bersyukur untuk Bapak Ibu Saudara yang bertahan di dalam doa iman pengharapan. Meskipun kehidupan ini tampaknya realitasnya sangat begitu sulit. Tetapi Allah tak pernah berubah. Allah selalu baik. Allah selalu baik. Bapak Ibu, ketika Allah berkarya di dalam diri kita, mari kita berjalan. Kiranya ketika Allah bekerja di dalam diri kita, ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita. Sikap hidup kita, keseluruhan cara kita memandang dunia, memandang Allah. Dan juga mari kita juga mengasah kepekaan kita atas kehadiran Allah di dalam setiap aspek-aspek kehidupan kita. Keluarga kita, kehidupan relasi berpasangan dengan anak, dengan orang tua.
dalam relasi kita dengan mungkin sesama rekan kerja, di tempat usaha kita, dengan staf karyawan bawahan kita, atau bahkan dengan atasan kita, dalam usaha-usaha yang kita bangun. Kiranya Tuhan hadir nyata di dalam diri kita, sehingga kita boleh memperjumpakan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Memperjumpakan mujizat-mujizat Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Berjalanlah. Sebab mungkin mujizat itu bukan bagianmu, tetapi Tuhan ingin pakai engkau untuk membawa mujizat itu bagi orang lain. Sehingga kehidupanmu jadi kesaksian yang baik. Bapak Ibu Saudara, jangan take it for granted. Jangan terlalu meremehkan karya Allah di dalam hidupmu. Pergunakanlah asa kepekaanmu dan biarkan Tuhan dikenal oleh orang banyak lewat hidupmu. Sehingga orang dapat berkata, kok bisa kamu sakit-sakitan seperti ini, kamu masih bisa bilang Tuhan itu baik. Maka kita bisa ngomong kayak gini, Bapak Ibu Saudara. Lu gak kenal aja Tuhan gua. Meskipun badan ini sakit, meskipun badan ini kurus kerontang karena dimakan oleh penyakit. Tapi iman ini semakin besar, semakin berotot, semakin kuat untuk menghadapi sakit penyakit itu. Sehingga pada waktunya nanti Tuhan akan memanggil kita, mari masuk hambaku yang setia. Karena kita berhasil melakukan pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Mari kita terus bakar iman kita. Kasih asupan bagi iman kita untuk terus berpengharapan. Bapak Ibu Saudara, bukan tentang 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun Tuhan akan jawab doamu. Tetapi tentang apa yang akan engkau kerjakan ketika Tuhan akan jawab doamu. Karena rasa syukur kita pendek sekali Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kita ini manusia berdosa. Paling bertahan paling lama 10 tahun kita ingat kebaikan seseorang. Benar enggak? Paling lama 10 tahun kita ingat, oh ini loh Bapak ini tolong hidup saya, kalau enggak ada Bapak ini saya sudah mati. Paling lama kita 10 tahun Bapak Ibu Saudara mengenang pribadi tersebut. Apalagi pribadi itu sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu begitu. Paling lama cuma segitu Bapak Ibu Saudara, oleh karena kita manusia berdosa. Oleh karena itu berjalanlah, bawalah imanmu. Bahwa kita semua menerima mujizat Tuhan. Terlebih saat ini kita sedang bernafas, itu adalah mujizat Tuhan. Pergunakan hidupmu, pergunakan apa yang Tuhan sudah titipkan bagimu. Berjalanlah dan perkenalkanlah Tuhan yang telah mengadakan begitu banyak mujizat kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk bertanya kepada diri kami. Apa yang berubah ketika kami mendapatkan mujizat Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami bertanya kepada diri kami. Di mana Allah ketika kami membanggakan kehidupan kami ini. Tuhan, tolong kami untuk terus menghidupkan iman kami. Sehingga kami di dalam pengharapan kami terus boleh memperkenalkan Tuhan kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini kami, anak-anak-Mu, ya Roh Kudus, tolonglah bimbing kami. Sebab kami manusia yang berdosa ini. Punya begitu banyak kerapuhan. Punya begitu banyak kecenderungan. Punya begitu banyak hal-hal yang bisa membawa kami take it for granted. Mengabaikan, meremehkan akan setiap kebaikan Tuhan. Kami jadi merasa berhak atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Alih-alih kami melihat bahwa diri kami sungguh tak layak untuk menerima itu semua. Tetapi Tuhan Yesus menghampiri kami, memberikan segala hal yang baik di dalam diri kami. Ajari kami untuk menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, lewat sikap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Pimpin hidup kami ya Bapa. Amin.